Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para muridin, handai tolan seizin guru kita, mari kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini. Kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Bidayah dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita meneruskan sudah di akhir setelah tidur. Nah, pendek kata tidur ada 8 adabnya yang telah kita sampaikan. Dan yang paling banyak adalah berzikir. Itu yang diminta sebelum tidur. Karena itu mari izin kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman fa'ala dzalik, faman siapa orangnya fa'ala menjalankan, melakukan dzalik, artinya adab-adab sebelum tidur, banyak zikir tadi. Artinya mulai at-taharu 'indan naum kama fil ihya, dan mulai dari toharoh sebelum tidur, punya wudu. Orang yang berzikir sebelum wudu dan akhirnya tidur, ini menurut Imam Ghazali disebutkan urija biruhihi ilal arsi wa kutiba musallian ila ayastaiqidho. Urija yurju ilal ars, maka rohnya orang yang tidur punya wudu itu sedang menuju ars. Wa kutiba, dan ini dicatat musollian sebagai orang yang sholat ila ayyastaqido, sampai ia terbangun. Jadi indahnya orang yang wudu sebelum tidur itu tidurnya itu seperti sedang sholat sampai terbangun. Karena awalnya zikir, penuh zikir, masih punya suci, tertidur. Maka tertidur kan sebetulnya bahasa lain adalah lupa kan. Artinya sudah mati. Nah, berarti dia mati dalam keadaan suci, keadaan sholat. Ya. Apa yang benar? Wa kanat ru'yatus shadiqah, dan ini sebagai ru'yahnya, mimpinya orang yang zikirnya kuat sebelum tidur, itu shadiqatan, itu yang benar. Jadi kalau tidak tuh nanti kembangnya turu, kakean turu, mimpi ini enggak. Wa illam yanam ala toharoh fatil kal manamatu adghasu ahlamin la tasduk. Kalau dia tidurnya tidak punya suci, ya, maka dengan demikian dia kalau mimpinya tidak benar. Wa hadza uridu bihi taharatun batin wa dhahirah jami'an, dan ini yang dimaksud orang yang tidur wudu zikir berarti dia suci lahir dan batin, dua-duanya jami'an. Wa taharatul batin, dan kebersihan batinnya itu yal mu'athiratu fil inkisaf fi hajbil ghaib. Orang yang suci tidurnya itu dibukakan, didindahkan, mukasyafah, hal-hal yang sir dibukakan oleh Allah. Al-kisafi disingkapkan hajbil ghaib, hal-hal yang ghaib. Dan itu mimpinya
biasanya orang yang bersih itu orang suci benar. Ya, istikharah kalau ini dilakukan orang suci, insya Allah itu benar. Ya. Fa idza staiqadta, lalu apabila kamu terbangun, ya, farji ila ma araftuka awalan, maka kembalilah keterangan yang saya berikan ke yang pertama. Segera ambil wudu. Ya, dan berdoa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Bangun tidur jangan langsung jenggelak lari. Bahkan di dalam sebuah ilmu biologis, orang yang tidur jangan langsung berdiri, bisa tercelungkup. Katanya selnya harus disambungkan lagi. Kaki, pergelangan kaki itu digoyang-goyangkan, digerak-gerakkan, otot tulah nyambung, berdiri baru jalan. Banyak orang yang bangun tidur langsung jenggelak, langsung langsung biasanya banyak yang tercelungkup. Itu yang akhirnya banyak orang-orang tua kita itu jatuh di situ. Bapak sekalian, wadawim alal hadhi tartib, maka rutinkanlah seperti ini. Mau bangun tidur, ya doa sebelum tidur, wudu, adabnya dan sebagainya yang 8 itu dirutinkan. Auratnya apa? Auratnya seperti yang kita baca kemarin. Apakah urut? Tidak harus urut. Apakah harus tertib? Itu tidak. Boleh dipilih. Kemarin saya sebutkan minimal kulhu ping 3, falak, anas, fatihah, ayat kursi 1, sholawat nariyah 1, istighfar ping 3, ya, kemudian sholawat 3 kali ditutup dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 3 kali, tidur dalam keadaan wudu menghadap kiblat. Maka dengan demikian, mengapa ini harus kita marotibkan, kita tertibkan? Ini adalah bagiyatan umrika. Anggap saja malam itu sisa dari umur kita. Karena kita tidak tahu besok ada apa, nggak tahu. Jangan-jangan Allah memanggil kita. Ya, maka dengan demikian fa'in sakot alaikal mudawamah, jika engkau merasa berat atas rutinitas ini, alal istighol bil wadha'i fil madhkurah, yang melakukan aurat-aurat yang berat itu, fasbir sobrul marid, engkau harus bersabar sebagaimana kesabarannya orang yang sakit. Ngala mara'itid dawab, orang yang sedang menunggu datangnya obat, antidhoron lisifa, sehingga bisa menyembuhkan, watafakur fi qasrin umrika, dan berfikirlah tentang umurmu itu sedang pendek. Anggap ini adalah malam terakhir. Bukan malam terakhir lagunya siapa itu ya, Umay Rama ya, bukan. Jadi usia kita itu adalah usia yang terakhir. Jangan-jangan ini akhir dari usia kita. Meskipun kamu mengharapkan mathalan mi'atan sanah, meskipun kamu menganggap saya bisa umur 100 tahun, anggap saja malam ini malam terakhir. Fahya, karena itu ya qalilan bil istidhafah, umur 100 tahun itu sedikit jika dihubungkan ila muqamika, di dalam kaitanmu di mana? Fid daril akhirah, kalau dihubungkan dengan negeri akhirat, wa ya abadul abadi, dan di akhirat itu adalah akhirat yang kekal selama-lamanya, aula nihadalaha, yaitu tidak ada penghabisan nanti di akhirat. Jadi pentingnya zikir. Tadi kan sudah bangun kan? Nah, maka sambil jalan zikir, sambil makan zikir. Ini teman-teman PLN yang sedang ke kantor zikir,
orang-orang pelni, orang-orang kantoran yang sedang ke kantor, zikir jangan lupa. Ya. Bawa Quran di mobilnya. Bagi yang sudah tingkat tinggi, jabatannya kan disupiri, daripada itu yang baca Quran. Ya. Maka fa'atammala annaka kaifa tahammalal masaqqah wa dhulla fi talabid dunya, maka renungkanlah bahwasanya kamu bagaimana kamu menanggung kepayahan dan kehinaan di dalam mencari dunia ini. Nah, karena dunia itu nyari rezeki juga berat. Tugas-tugas sehari, seminggu harus keluar kota, supervisi, ya macam-macam ya, sampai kemana kan? Ya sampai ke mana, Pandaan, Mojokerto ya, kemarin itu ada yang sampai ke sana. Masakoh, rezeki nyari rezeki itu juga berat. Nah, hiburannya zikir. Gitu Bapak Ibu sekaliannya, sambil bekerja sambil berzikir. Dari itu kita menghilangi dari apa tadi? Masakoh, untuk mendapatkan apa? Marorotid dawa intidhorul lisifa. Mendapatkan pahitnya hidup mencari rezeki sambil zikir untuk mendapatkan as-sifa, mendapatkan obat di dalam diri kita. Maka dengan demikian orang seperti ini yang mencari rezeki syahrun ausanatin wajah antastari habiha, maka selama engkau mencari rezeki itu bisa setahun, sebulan, 2 bulan, bahkan rata-rata kalau pegawai BUMN itu ya 30 tahun. Diterima umur 25, 56 pensiun 31 tahun. Ya, di situ ada yang jadi direksi, ada jadi EVP, jadi eselon, macam-macam, itu harus diberkahi. Harus dirasakan. Tapi yang penting istirahat, engkau harus istirahat. Sambil bekerja itu ada istirahatnya. Istirahatnya apa? Biha, dengan zikir-zikir tadi. Gitu. Hidup jadi enak. Kerja tidak berat, meskipun berat terasa tidak berat karena lidah kita, mulut kita, hidung, keluar nafas kita itu selalu zikrullah biqouli Allah, 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 Allah. Bapak Ibu sekalian, wa qala mu'allif fa kaifa la tatahammal dzalik. Lalu bagaimana kamu tidak mampu melangsungkan hal itu? Nah, ini kan ada yang berat, ada nggak biasa, itu kan? Ya, maka dengan demikian kamu harus tetap melakukan apa? Istighola bi wal wadhaifi. Kamu harus tetap sibuk dengan tugasmu, jangan lupa kerja, tetap kerja. Maka kamu harus mendapatkan dunia untuk memaisahkan keluarga. Ayaman kola ila, selama beberapa hari yang sedikit itu, dengan harapan roja al istirahati abadal abadi. Artinya kerja sambil zikir, kerja sambil dakwah, kerja sambil mengajak kebaikan, itu harus dilakukan sampai akhir hayat. Roja al istirahah, sampai dengan harapan istirahat abadal abadi, selama-lamanya, artinya wafat. Jadi hidup itu bahasa Jawa itu lek ono endok, kalau ada telur diengkremi oleh sang babon, ya perempuan, ayam perempuan, itu netes semua. Kerja ada pahala zikir, jalan ada pahala zikir, memberi nasihat zikir, sambil kerja kunker zikir. Lah itu semua mentes hidup itu. Ngerti mentes ya Bapak Ibu sekalian ya? Berbuah, netes, jadi ayam semua. Soalnya kalau orang itu ndak netes, telur itu ndak netas, apa? Telur itu kalau ndak netas wangi atau busuk? Busuk kan? Manusia yang tidak berzikir, tidak dekat dengan Allah, tidak mendekatkan diri pada Allah, hidupnya penuh dengan kesalahan, fitnah, dengki, itu busuk.
Telur juga seperti itu. Karena itu mengapa kira harus mengengkrem. Hidup itu seperti ngeram itu loh. Jadi banyak tirakat. Berapa? Telur itu berapa ya engkramnya ya? 21 hari ya? Ya, jadi netes. Orang yang suluk juga gitu 10 hari nanti datang lagi. Ya, nanti netes juga itu. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian fat dunya wa ma fiha binisbatit litawabil akhirah aqulu qalil. Maka dunia ada yang di dalamnya dikaitkan dengan pahala akhirat. Itu ad-dunya lil akhirah. Tapi ada orang yang di akhirat sedikit sekali untuk ada yang orang yang di dunia itu sedikit sekali urusan akhiratnya. Nanti yang netes juga sedikit. Maka dengan demikian fala tutawil amalaka, maka janganlah kamu memanjangkan amalaka angan-angan. Andaikan aku jadi raja engkau, aku jadikan permaisuri. Mereka mimpi terus. Jadi apa yang ada jalankan. Mulai dari officer terus asmen, manager, senior manager, VP, GM, direksi, jalanin terus. Yang ada dijalanin. Insya Allah itu akan sampai rezeki dan kehidupan yang berkah. Fi annaka ta'isu syahran mathalan, dan kamu harus akan hidup sebulan umpamanya. Fayuthaqil ala amalika, karena hal itu engkau harus memberatkan amalmu, diperbanyak amalmu. Fatusawwifa bil amil nafsuka, dan nafsumu dan akan menunda-nunda untuk beramal. Artinya begini, kalau kita malas beribadah, yang kuat nafsunya mengajak untuk tidak beribadah, maka itu tidak netes. Ya, waqad qarubal maut, dan engkau harus ingat sungguh-sungguh qarubal maut, kita akan mati. Lama, dekat, sehari, 2 hari, mati. Karena tidak, ini rahasia. La yastakdimun sa'ata wa la yastakdimun. Orang yang wafat itu tidak ada janjian antara malaikat Israel dengan kita, itu enggak ada. Tahu-tahu datang menyergap saja. Ya. Li'anna dzikral maut, karena orang yang selalu zikir, ingat terhadap maut, yujibut tujafi andaril makhrur, sesungguhnya ia sangat mati dan dia sedang menyingkir dari apa? Darul makhrur, negeri tipu daya. Betul Bapak sekalian, di dunia penuh tipu daya, teman menipui, ya, wa makaru wa makarallah, tipu daya aja, akalnya akal julid. Ya, enggak usah, rezeki yang ada dijalanin. Jadi apa-apa yang penting berkah. Wa yataghadha isti'adi lil akhirah, dan memenuhi persiapan untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan kita harus mempersiapkan akhiratnya. Jadi apa saja, di mana saja, sedang apa saja harus ingat akhirat. Sehingga hidup kita itu semuanya netas. Jadi barang itu. Jadi bukan banyak yang busuk. Wal ghaflah anil maut, dan orang yang lupa bahwa dia akan mati, ya, tad'u ilal inhimaki fi syahawati dunya, dan dia mendorong asyik untuk mengejar urusan-urusan dunia, maka itu kausalitas. Orang kalau ingat dunia saja, akhiratnya lupa. Nah, karena itu di dunia itu harus tempat mazru'atul akhirah, ad-dunya lil akhirah, itu di sini. Beri isi semua kehidupan kita itu dengan kebaikan. Apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, itu kebaikan. Karena kita harus menanam. Wa qul fin nafsika, kalau sudah agak berat-berat, katakan di dalam dirimu, anni ta'hammal masyaqqah yaum, aku menanggung kepayahan di hari ini, ya, aifis ighal aurat,
kok berat banget ya, saya itu wirid itu kok berat. Misalkan sedang gitu, fala'alli amwatal lail, maka kamu harus ingatkan barangkali saya akan mati malam ini. Fayakunul auradu dakhratuli, maka saya harus memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Itu wajar. Manusia capek, manusia sedih, manusia sedang lungkrah, baru dari luar kota begini begitu capek. Ingat, malam pun kita harus zikir. Karena siapa tahu besok kita tidak ada. Ya, jadi dengan kita harus berani mengatakan pada dia, kamu boleh, badan saya capek ya, kamu istirahat, boleh istirahat. Tapi jangan saya halangi untuk berzikir ya. Nah, nafsu itu harus diajarin, nafsu itu harus dikendalikan, harus dipukul. Maka dengan demikian, fa'asbir lailah, dan saya akan bersabar malam ini, ala tahammul mararah sahri fil ibadah, dan saya akan menanggung pahitnya ibadah sebelum tidur. Fala'alli umutu ghadan, barangkali saya akan mati besok. Faktakunul ibadatur rodan zadan li fil akhirah, maka menjadi ibadah saya ini ibadah yang menjadi bekal saya di akhirat. Fa innal maut la ya'lahjum, karena sesungguhnya kematian itu tidak akan ada tanda-tanda, tidak ada yang dia nyergap begitu saja. Olahraga wafat, jalan-jalan wafat. Naudzubillah, apabila astagfirullah kita jauhkan, sedang ada sesuatu yang tidak ibadah, ada unsur maksiatnya kok wafat. Naudzubillah. Moga-moga kita dijaga itu ya. Dia ya fi waktin wa maksus, enggak ada waktu khusus, itu enggak ada. Ya. Bal tadkhulu fi kulli waktin, karena mati itu menyergap setiap saat. Yang mati nanti hurufnya A. Loh, Ali Maskur duluan nanti ya. A, siapa? Bu Arsa, siapa lagi yang nama A? Siapa itu lagi ini? Ahmad Mustakir. Oh, duluan, enggak ada. Enggak ada. Oh, huruf saya kan Zal, Zainal Arifin, Zainal Ilmi, yang dari ini Zainal Ilmi. Oh, saya matinya nanti belakang. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, nanti kalau saya sedang ibadah, enggak ada juga. Nah, itu dia adalah yadkhulu fi kulli waqtin. Wafat itu datang menyergap begitu saja di setiap saat yang kita tidak tahu. Wa halin maksusun, dalam kondisi tertentu juga enggak ada. Ya, maka dengan demikian tidak ada namanya minasihati wal maradi wal khabdi wa dzikir, itu juga enggak ada. Oh, saya sehat enggak akan mati, enggak ada. Orang yang sehat banyak yang tahu-tahu wafat. Orang yang sakit juga lama tidak wafat banyak. Jadi intinya kita harus mengisi ya. Wal ghaflatu, maka dengan demikian kita jangan ghaflah. Wa dzikir, kita harus banyak berzikir. Wa sinin maksusun, dan di usia tertentu juga tidak ada, tidak mengenal visibyan, anak-anak, wasuban, pemuda, aku sik gagah, sik ganteng, sik ayu, sik mingis-mingis, sik kenceng pipiku, enggak ono. Oh, badan saya, kulit saya masih kenceng, saya enggak akan mati, enggak ada. Enggak mengenal usia, ya. Wasyuyukh, dan juga tidak orang tua, itu juga enggak ada. Oh, yang tua lebih dulu, enggak ada. Fala budda min hujumihi, maka tidak boleh tidak Anda harus siap-siap dalam penyergapan itu. Kita harus siap-siap. Kapan disergap oleh maut, kita siap. Ala kulli halin, dalam kondisi apapun. Fal isti'dad, siapkan. Apa yang kita persiapkan? Iktidad lahu, kepada kita semua amal-amal tadi, zikir-zikir al-aula, yang lebih utama, ay hakin minal isti'dadid dunya, yakni lebih benar daripada kita hanya hidup untuk dunia, hidup untuk makan, hidup untuk senang-senang. Tidak. Hidup
adalah tidak untuk diri sendiri, hidup harus berbagi kebaikan kepada siapa saja, dan ini menjadi bekal di akhirat kita. Wal muradu bidunya huna zaidu ala qadril hajah, dan yang dimaksud dengan dunia ini adalah melebihi dari utusan, dari ukuran kebutuhan. Menungso itu lek duwe omah, duwe mobil, ya, anak juga harus dipersiapkan. Apalagi sik kurang, pengen ini, pengen itu lagu, itu pengen. Dunia itu seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Maka di sini seukuran kebutuhan. Butuhnya apa sih menungso itu ya nggih anake pengin mempersiapkan nyekolahne duwe omah sing pantes, sing pas, nyaman untuk beribadah. Duwe kelebihan untuk infak sedekah. Oh, itu indah banget itu. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha. Padahal kamu tahu bahwa di dunia ini kita tidak abadi. Ya, illa muddatan yasiruhu, kecuali di masa ini yang sangat sebentar. Orang Jawa nyebut urip nek donya itu sak derma leren mampir ngombe. Dalam perjalanan yang jauh kita mampir di rest area, minum, cukup, jalan lagi. Tapi manusia kadangkala lupa. Yang sebentar itu justru diisi dengan macam-macam. Yang di tempat rest area istirahat justru membangun bermegah-megahan. Padahal itu sebentar lagi juga akan ditinggalkan, betul? Kan tidak kita bawa wafat. Harta kita, kekuasaan kita juga nggak kita bawa itu. Malaikat Israel nggak ditanya itu. Nggak nanya, kamu ya masih ibadah, udah nggak usah saya ambil ya. Kamu maksiat terus maksiat, enggak juga. Kadang-kala sedang maksiat diambil, naudzubillah min dzalik. Banyak itu ya cerita-cerita yang menyedihkan, sedang minum-minuman tahu-tahu wafat, naudzubillah. Maka dengan demikian Bapak sekalian, wal'allahu lam yanqa min ajlika, dan barangkali tidak tersisa ajalmu illa yaumin wahidin, kecuali hanya satu hari ini, au nafasin wahidin, jangan-jangan ini nafas kita terakhir. Faqaddir hadza, maka engkau harus memikirkan ini. Jangan terkesima indahnya dunia. Ya, au hujumil maut fi lahdhatika au fi waqtika, karena kematian itu datang dengan sekejap matamu di waktumu, fi qalbika kul yaumin, di harimu setiap hari. Sebentar itu malaikat Israel menyergap sebentar. Kalau sudah gitu, apa yang kita persiapkan? Bapak sekalian, ditutup dengan hadisnya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nukhfatul mu'minil maut. Hadiah orang yang beriman itu adalah mati. Hidup itu bukan urusan banyaknya usia, tapi hidup itu urusan kebaikan. Karena itu bagi orang-orang alim, orang tasawuf, orang-orang yang wali, maut, mati adalah hadiah terbesar bagi seorang mukmin. Wa inna ma qala hadzal illa li'anna dunya sijnun mu'minin. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Boleh senang tapi nggak boleh senang-senang. Tapi yang banyak orang kan ingin senang-senang di dunia. Boleh senang, itu sa'adah boleh, tapi nggak boleh bersenang-senang. La yazulu fiha fi ta'abin min tahammul masyaqah, sebab tidak henti-hentinya dunia orang akan lelah nafsuhu yang menyangkut dirinya,
wa kasratis syahwati, selalu digoda dengan syahwat-syahwatnya, wa mudafatis syaitani, dan dia selalu menjadi bagian bagaimana tugas kita adalah menolak setan itu. Fal maut in laqulahu min hadzal adab, maka kematian adalah kebebasan bagian dari siksaan ini. Enggak ada lagi hisab setelah maut, tinggal ngitung aja amal jariah berapa. Pernah ngaji di mana, diikuti oleh siapa, pernah murid siapa, diikuti siapa, itu amal jariah. Nah, kita harus membuat pohon-pohon deposito dunia ini yang terus mengalir urusan akhirat. Itu indahnya ya Bapak sekalian. Ya, maka dengan demikian wa intalaqi nukhfatun ay hadiyatan fi haqqihi, maka kematian adalah hadiah yang diberikan untuk hak pribadinya. Ya, Imam Ar-Rabi'in mengatakan begini, lau farqa dzikrul maut qabli sa'atin wahidatan lafasatin, seandainya aku terpisah sekejap pun di hati saya, ya niscaya pastilah rusak hati saya. Artinya kalau sekejap tidak zikir, rusak, ghaflah. Maka dengan demikian wakallif, dan bebanilah nafsaka sobru ala ta'atillahi yauman fa yauman, hendaklah bebani nafsumu itu dengan kesabaran demi kesabaran untuk mentaati kepada Allah dari yauman fa yauman, dari hari ke hari, au waktin ba'da waktin, dari waktu ke waktu, maka engkau harus banyak berzikir, berbuat kebaikan untuk mempersiapkan diri kita menuju akhirat. Jadikan dunia ini kita memiliki deposito yang mengalir selamanya untuk akhirat. Deposito dunia penting, boleh, baik, karena kita juga perlu ibadah lebih tenang kalau ada rezeki yang cukup. Tapi rezeki bukan sumber kebahagiaan. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, banyaklah berzikir, banyaklah ingat mati, karena ingat mati itu adalah sebaik-baik zikir, dan disitulah kita akan mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk akhirat, kerja untuk akhirat, ya maisah untuk keluarga untuk akhirat, bekerja di kantor untuk akhirat, berdakwah untuk akhirat, ngaji untuk akhirat, zikir untuk akhirat, suluk ikut thariqah juga mempersiapkan, mendekatkan diri pada Allah untuk menuju akhirat. Terima kasih, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.